Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, dan tentunya semua saudara-saudaraku, semua makhluk hidup berbahagia. Saudara-saudaraku, sebelum saya menyampaikan sesuatu, kita santai dulu ya, karena di sore hari. Beginilah suasana sore di tempat saya. Kita sambil ngopi santai, minum kopi ya. Mari saudara-saudaraku minum kopi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, ya begini ini suasana sore ya, senja ya, di tempat di sini ya. Ya, ini suasana sore senja. Saudara-saudaraku, kembali saya menyampaikan bahwa ya, marilah kita belajar ya, marilah kita senantiasa untuk menyerahkan diri kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah ya, semata-mata untuk Allah ya, karena bagaimanapun diri kita ini milik Allah. Jadi semata-mata demi Allah, untuk Allah, dan demi Rasulullah, untuk Rasulullah. Saudara-saudaraku semuanya, terutama saat ini yang hidupnya dalam persoalan-persoalan ya mungkin sakit yang tidak sembuh-sembuh ya, hidup dalam kecemasan yang terus-menerus, dalam kebingungan terus-menerus ya, yang keraguan-keraguan, kebingungan dan sebagainya. Saudara, cara yang paling efektif, cara yang paling tidak masuk akal ya, adalah berserah diri. Semua akan selesai dengan sendirinya. Kenapa saya berani menyatakan bahwa akan selesai dengan sendirinya? Begini saudara, ini saya sampaikan dengan logika saudara. Ketika diri kita berada di Allah atau di sisi Allah, maka yang ada dan satu-satunya yang ada di dalam diri kita adalah zat kuasanya. Kita diselimuti oleh zat kuasanya, keagungannya, kebesarannya dan sebagainya. Nah, kalau diri kita ini diselimuti, diisi hanya satu-satunya oleh zat kuasanya Allah, begitu dahsyatnya, begitu maha besarnya, maka apapun keadaan, yang namanya keadaan atau persoalan-persoalan di dalam diri kita, yang itu semua adalah makhluk ya, maka dengan sendirinya semua persoalan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena pengaruhnya tidak ada, tidak bisa mempengaruhi diri kita lagi ya, karena tidak ada kekuatan berhadapan dengan zat kuasanya Allah menyelimuti diri kita, yang diisi sepenuhnya oleh Allah dalam diri kita, sehingga diri kita ini bergetar luar biasa, sehingga hati kita otomatis, hati kita terbuka selebar-lebarnya. Hati kita kembali mengeluarkan, memancarkan cahayanya yang begitu tenang luar biasa, yang begitu sejuk luar biasa. Begitu jiwa kita otomatis hanya merasakan Allah ya, jiwa kita hanya bahagia yang ada ketika dia keberadaannya di dalam diri kita itu hanya adanya zat kuasanya Allah. Itulah sebabnya saudaraku yang saat ini punya penyakit ya, yang mengalami penderitaan, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, persoalan tidak ada henti-hentinya, sehingga hidup ini terasa berat ya, beban hidup ini terasa berat, tekanan hidup semakin besar. Nah, itu jalan satu-satunya saudara, ini harus melakukan penyerahan diri. Penyerahan diri itu sangat luar biasa dasarnya saudara. Sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin.
Seperti yang pernah saya sampaikan, orang yang tidak berilmu otomatis akan berilmu. Kenapa? Ya karena Allah Maha segalanya. Ketika kita di sisi Allah yang seperti saya sampaikan tadi, kita di Allah, otomatis Allah itu maha, termasuk maha berilmu. Ya otomatis kita akan berilmu dengan sendirinya. Logikanya begini saudara, ini rokok ya. Rokok ketika ini saya taruh di kegelapan, ya otomatis rokok ini tidak terlihat, karena otomatis akan diselimuti oleh kegelapan. Tetapi sebaliknya, rokok ini kalau saya taruh di lampu yang terang benderang, saya serahkan di lampu atau berada di lampu, otomatis rokok ini dengan sendirinya akan terang benderang. Ya, tapi otomatis terangnya itu karena berada di cahayanya lampu di lampu. Nah, sama seperti ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, otomatis keberadaan kita ada di sisi Allah. Nah, ketika kita di sisi Allah, otomatis tidak ada sesuatu yang lain. Hanya satu-satunya kita ini diselimuti oleh kemahaannya Allah. Disitulah yang saya sampaikan tadi, ini nyata secara rasional dan logika, bahwa penyakit apapun, persoalan apapun, otomatis karena dengan adanya keberadaan zat kuasanya Allah yang begitu dahsyat besarnya, otomatis penyakit itu dengan sendirinya tidak mempengaruhi, ya, tidak ngefek, ya, akhirnya tidak berdaya. Penyakit itu dengan sendirinya penyakit itu akan lebur. Begitupun persoalan atau apapun, itulah saudara saya maksud. Ketika orang-orang yang saat ini dalam penderitaan, dalam tekanan, persoalan, masalah, ujian, penyakit dan sebagainya tidak sembuh-sembuh, kalau sudah berusaha kemana-mana, ya selalu mengandalkan mengandalkan yang umum dan tidak ada hasilnya, satu-satunya itu adalah suatu pelajaran atau ayat bahwa manusia harus kembali kepada Tuhan. Ya, dengan rela, dengan sukarelanya diri kita, dengan penuh keyakinan diri kita bahwa Allah yang maha segalanya, hanya Allah yang maha menolong, melindungi, menyelamatkan, menyembuhkan dan sebagainya, kita kuasakan diri kita kepada Allah. Kalau kita kuasakan, kita serahkan saudara. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau kita ini menyerahkan kepada notaris, itu namanya mengkuasakan. Nah, saat ini kita sudah dihadapkan oleh pelajaran, ya, nyata bahwa zaman sekarang ini zaman teknologi. Begitu mudahnya kita mengirimkan sesuatu, seperti kalau kita mengirimkan foto atau video ke saudara kita atau teman kita dimanapun, kita tidak perlu, ya, mengirimkan HP-nya, ya, mengirimkan fisiknya, cukup dengan aplikasi dimanapun langsung terkirim. Ya begitupun manusia ini lebih canggih daripada teknologi apapun, karena teknologi apapun juga dari manusia, lebih-lebih manusia hubungan dengan Tuhan, ya. Kalau kita mengirim kehidupan, tidak perlu mengirimkan fisik kita atau jasad kita, cukup dengan doa yang luar biasa, ya, dengan wirid zikir yang luar biasa, itu sebagai aplikasi yang dahsyat, yang langsung saat itu juga kita merasakan, ya, bahwa kita dipenuhi kembali oleh zat kuasanya Allah. Disitulah saudara-saudara hidup kita ini dengan merasakan langsung diri kita, karena dipenuhinya diri kita oleh zat kuasanya Allah, semua persoalan akan hilang dengan sendirinya, karena tidak mampu mempengaruhi lagi, tidak mampu menyerang lagi, tidak mampu menyakiti kita, tidak mampu menekan menjadi beban diri kita. Itulah saudara, marilah kita mulai menyerahkan diri. Hanya Tuhan yang maha penyembuh, hanya Tuhan yang menyelamatkan, dan kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Dan kita yakinkan, ya, atas keyakinan kita setinggi-tingginya, atas kepercayaan kita setinggi-tingginya kepada Allah, dengan kita serahkan, kita pasrahkan, ya, kita berikan diri kita kepada Allah. Dengan begitu Allah sangat senang luar biasa, hambanya yang mempercayainya, hambanya yang mengkuasakan pada dirinya,
Itulah saudara, hanya dengan jalan itu kita berserah diri. Berserah diri itu tidak sesulit itu saudara. Kadang terutama orang-orang saudara kita yang sudah tekun sholatnya dan sebagainya, tapi persoalan masih dirinya ini belum merasakan Tuhan, masih merasakan makhluknya lebih kuat, masih merasakan hawa nafsunya lebih kuat, selalu mendampinginya, membawa dirinya, mempengaruhi dirinya, selalu menyertai dirinya, egonya, sombongannya dan sebagainya. Ya, itu perlu ditambahi. Berarti ada langkah yang belum dilakukan, yaitu berserah diri. Itulah sebabnya saudara, orang berserah diri ini tidak ngilmu menjadi berilmu, tidak paham jadi memahami. Ya, terus orang yang menyerahkan diri itu tidak ada yang kuat makhluk untuk seperti ya sifatnya mistik ya, seperti santet dan sebagainya. Itu tidak mungkin mampu orang yang dalam kondisi menyerahkan diri. Orang menyerahkan diri itu orang yang kosong ya. Dia hanya menginginkan, bukan makhluk yang menguasainya, tapi Allah lah yang menguasainya. Bukan makhluk yang mengisi dirinya, menempati dirinya, menggunakan dirinya, tapi Allah lah yang dikehendaki untuk mengisi dirinya, untuk menggunakan dirinya dan untuk menempati dirinya. Hanya jajat kuasanya Allah dan sebagainya. Itulah saudara yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.